Shalom semuanya. Shalom Al. Wah, bersyukur banget ya kita bisa punya satu kesempatan nih untuk ngebahas suatu hal yang sangat menarik tentunya. Wah, hal menarik apa tuh Nanda? Jadi, hari ini kita bakal ngebahas tentang satu peristiwa yang jadi bagian dari sejarah kita nih, terkhususnya daerah tercinta kita, yaitu di NTT. Nah, kita bakal ngebahas tentang sejarah di NTT nih. Kira-kira apa sih 3 kata yang terlintas di pikiran Alda kalau kita ngomongin tentang penjajahan? Nah, yang sering aku dengar nih, yang pasti kita juga sering dengar, itu pastinya ada kata Belanda, kekuasaan, dan perdagangan. Tepat sekali, Al. Nah, selanjutnya ada satu kata lagi yang mungkin cukup familiar ya di telinganya Alda maupun teman-teman yang ngedenger ini, yaitu kolonialisme. Pastinya Alda tahu dong kolonialisme itu apa. Nah, boleh nih dibagiin ke kita apa sih yang Alda tahu tentang kolonialisme? Jadi, setahu aku, kolonialisme itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh para penjajah yang menguasai daerah yang diduduki saat itu untuk mendapatkan hasil alam atau sumber daya dari daerah tersebut. Betul sekali. Jadi, buat informasi nih, teman-teman, kolonialisme itu juga terjadi di NTT ya, di wilayah kita nih. Bener banget. Nah, jadi sesuai pengertian dari kolonialisme tadi, aku juga mau sebutin nih, yang menjadi daya tarik di NTT itu ialah ada sumber daya alam, yaitu cendana dan lilin madu. Nah, kemudian mereka juga ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari wilayah NTT, yakni dengan menguasai daerah tertentu untuk dikuras tenaga kerja dari penduduknya melalui perbudakan yang waktu itu perdagangan budak masih sangat laris. Betul sekali, Al. Jadi dari pengertian kolonialisme dan daya tarik di NTT saat itu yang tadi udah Al sebut ini, Alda apa aja sih bentuk kolonialisme yang dilakukan NTT dari pihak kolonialis? Nah, buat informasi lagi teman-teman, kita nih lagi ngebahas tentang Belanda ya, si pihak kolonialis ini. Nah, jadi sebelum aku jelasin mengenai bentuk kolonialismenya, aku bagi jadi dua dulu nih, mengenai periodenya saat Belanda menduduki di NTT. Jadi di periode yang pertama, yaitu di periode VOC di tahun 1653 sampai 1799, yang dimana bentuk kolonialismenya itu VOC menjadikan Kupang sebagai pusat koloni dan memberikan pengaruh dengan mengadakan kontrak atau yang disebut dengan Korteverklaring yang bertujuan menjamin monopoli perdagangan VOC. Nah, kontrak dari pihak VOC pertama kali dilakukan oleh Opperhof Jacob Verhaegen dengan Raja Amarasi, Sonbai, Amabi, dan Kupang pada 2 Juli 1655. Selain itu, kontrak terbesar yang dilakukan dikenal dengan sebutan kontrak Paravignic yang dilakukan pada tahun 1756 dengan 15 orang raja di Timor, Rote, Sabu, Solor, dan Sumba. Nah, untuk periode yang kedua atau disebut dengan Kerajaan Belanda, yang dimana pada saat itu VOC bangkrut sebagai perusahaan pada tahun 1799 karena korupsi. Nah, karena itu Belanda kembali sebagai sebuah pemerintahan yang dikenal dengan Kerajaan Nederland atau Kerajaan Belanda. Nah, jadi bentuk kolonialismenya itu terdapat juga non-interference yang dimana seluruh wilayah relatif dibiarkan memerintah dirinya sendiri atau dikenal dengan kebijakan tidak campur tangan. Kemudian bentuk kolonialisme selanjutnya ada kontrol lewat kontrak atau disebut dengan dilakukan melalui para raja-raja, dan ada politik etnis yang dimana itu dimulai oleh Partai Kristen di Belanda sebagai bentuk balas budi terhadap Indonesia dan yang mengakibatkan orang-orang di Kupang mulai bersekolah. Dan yang terakhir itu ada bentuk punishment dan reward, yang dimana saat mereka sejalan dengan VOC, maka para raja akan mendapatkan sebuah hadiah. Sedangkan jika mereka bertolak belakang, maka mereka akan mendapatkan hukuman yaitu berupa ekspedisi. Nah, itu dia teman-teman bentuk kolonialisme di NTT. Nah, menurut Nanda nih, kira-kira apa sih respon yang muncul dari masyarakat NTT pada saat itu?
Nah, jadi respon masyarakat NTT saat itu, kita bakal ngebahas sesuai periode yang udah Alda bagi di awal, yaitu periode VOC dan Kerajaan Belanda. Untuk saat masa VOC, itu respon masyarakat NTT itu ada dua. Yang pertama, mereka bersekutu dengan VOC. Jadi saat itu, para pribumi atau masyarakat NTT itu masih belum memiliki rasa persatuan, sehingga mereka itu masih mengutamakan pendapat pribadi dan dalam tanda kutip nih, masih mencari aman. Maka para pribumi itu akan merespon dengan cara itu bersekutu dengan VOC. Respon kedua dari masyarakat NTT yaitu melawan VOC. Jadi perlawanan itu akan dilakukan jika situasi saat itu sudah tidak terkendali lagi. Maka para pribumi akan melawan VOC. Nah, untuk respon masyarakat NTT terhadap periode kedua yaitu Kerajaan Belanda ada dua juga. Yang pertama mereka melawan dari politik, yang kedua mereka merapat ke sentrum. Nah, perlawanan dari politik ini mulai berkembang sekitaran 1900-an ke atas. Jadi penyebab terjadinya perlawanan dari arah politik ini yang pertama itu karena adanya politik pasifikasi yang dijalankan oleh Belanda. Kemudian keinginan-keinginan pribumi itu mulai tidak didengarkan oleh pihak Belanda. Dan yang ketiga, cengkeraman Belanda itu mulai kuat. Jadi pribumi itu akhirnya memberontak. Yang kita kemudian kenal ada perlawanan di Flores, kemudian perang di Polo, kemudian perlawanan Waiwiku dan perang Kolbano serta perang Niki-Niki. Nah, itu respon pertama. Respon kedua itu mereka merapat ke sentrum atau pusat yang kita tahu saat itu pusatnya adalah Kupang. Jadi mereka akan bekerja sama dengan Belanda di saat itu. Nah, itu dia respon dari masyarakat pribumi atau masyarakat NTT mengenai kolonialisme yang terjadi saat itu. Nah, kita sendiri tahu ya, bahwa saat mendengar kata kolonialisme itu pasti perspektifnya cenderung ke arah negatif nih. Tapi perlu diketahui nih teman-teman, bahwa kolonialisme juga dapat memberikan dampak dan hal-hal positif untuk NTT loh. Bener nggak tuh, Al? Bener banget dong. Nah, kali ini aku bakal jelasin dampak yang ditinggalkan saat masa VOC. Nah, jadi dampak positifnya itu yang pertama berupa tarian, yang dimana tarian ini biasanya tuh ada di pertikahan atau yang disebut dengan tarian Polonaise. Nah, selanjutnya ada dari kosakata dan bahasa Kupang, yang dimana dengan kosakata bahasa daerah dan bahasa Eropa seperti Boslak, Kadera, dan Farlak itu merupakan warisan yang ditinggalkan dari kosakata. Nah, selanjutnya untuk nama-nama warga dan keturunan Eurasia, yang dimana orang Timor yang bermarga kolonel. Nah, yang waktu itu tuh mungkin kepala sukunya diberi pangkat kolonel. Nah, kemudian anaknya turun-temurun sehingga diberi nama kolonel. Nah, selanjutnya ada material kurto. Nah, yang dimana ini ada berupa senapan, yang dimana orang-orang Rote pada saat itu dapat membuat senapan tumbuk. Selanjutnya ada dari motif-motif pada selimut, atau yang sekarang terdapat pada kain-kain tradisional pada masa sekarang. Selanjutnya ada sopi, yang dimana kita dapat mengenal lontar yang melalui proses penyulingan. Selanjutnya ada berupa bangunan-bangunan fisik seperti Kampung Solor ataupun Kampung Merdeka. Dan yang terakhir nih, ada tata kota, yang dimana saat VOC berkuasa, tata kota mereka itu terdiri dari rumah residen, kantor kejaksaan, kantor kehakiman. Nah, sekarang ini seperti dapat dilihat di kantor Bupati Kupang. Nah, itu dampak yang ditinggalkan tidak hanya saat VOC saja loh, tapi saat masa kerajaan Belanda juga. Bener banget, Al. Kalau dari masa kerajaan Belanda sendiri, dampak-dampaknya itu kita bisa lihat dari yang pertama nih, ada pemukiman di timur dan keanekaragaman etnik. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan dari Tablolong sampai ke Oecusi, itu kita bisa menjumpai orang-orang Rote dan orang-orang Sabu. Juga kita tahu ada namanya Kampung Kembar, Manulai Rote, Manulai Sabu, Manulai Timor, Manulai 1, Manulai 2. Nah, ini nih, di daerah-daerah ini tuh sudah ada dalam tanda kutip ya, terjadi pencampuran. Jadi seringkali kita tuh sulit membedakan mana nih yang orang Timur atau orang Rote atau orang Sabu. Nah, dampak yang kedua yaitu munculnya sejumlah infrastruktur modern awal. Kita kenal dengan pelabuhan laut, sawah di Babau, Jalan Raya Kupang Babau, Jalan Raya Kupang Atapupu, Jalan Raya Kupang Tenau. Jadi jalan ini dibangun saat Belanda menduduki NTT. Yang ketiga dampaknya itu dari warisan kultural. Jadi kurang lebih sama saat masa VOC, yaitu adanya rumah jabatan asisten residen, kemudian
kemudian gereja kota Kupang, wilayah Fontaine, tangga 40, dan tembok pemecah ombak yang keberadaannya itu diketahui masih ada hingga 1980-an. Kemudian dampak yang keempat yaitu pola perkantoran khas Eropa. Dan dampak yang terakhir ini nih yang sangat penting, yaitu pendidikan dan tumbuhnya nasionalisme. Jadi saat itu Belanda menjalankan politik etis. Nah, dari politik etis ini memunculkan sekolah pertama di NTT. Nah, sekolah ini akhirnya berdampak pada kemajuan pola pikir dan akhirnya menumbuhkan nasionalisme bagi masyarakat pribumi. Nah, jadi itu dia teman-teman, bukti bahwa kolonialisme itu tidak hanya meninggalkan dampak yang negatif, tapi juga dapat meninggalkan dampak yang positif. Nah, Nanda, kali ini aku mau nanya nih dari sisi yang agak berbeda ya. Nah, kira-kira apa sih peran gereja saat kolonialisme terjadi di NTT? Nah, peran gereja tentunya ada nih, tapi buat informasi awal nih teman-teman. Jadi saat kolonialisme terjadi, gereja itu baru saja hadir di NTT bersamaan dengan kedatangan para kolonialis ini. Jadi, kita bakal bahas peran gereja ini dari dua periode yang sudah dibagi. Yang pertama yaitu saat masa VOC. Jadi gereja pada zaman VOC ini hadir sebagai bagian dari company itu sendiri. Jadi gereja tidak dapat mengkritik kolonialisme saat itu, dikarenakan saat itu para misionaris atau pendeta itu datang dari Eropa dan diikutsertakan dalam pelayaran untuk keperluan di dalam company itu sendiri. Jadi para misionaris ini akan menjalankan misi internal, yaitu menjaga kerohanian para karyawan VOC. Nah, kedatangan VOC ini juga memunculkan kekristenan pertama kali di Rote, sehingga saat itu muncul kerajaan Kristen pertama di Rote dan menjadikan kerajaan Kristen pertama di Nusantara. Kemudian periode kedua yaitu kerajaan Belanda. Jadi saat masa kerajaan Belanda itu ada sebuah istilah, yaitu istilahnya sending. Nah, di saat inilah baru dimulai penyebaran agama Kristen. Jadi, tapi di saat kerajaan Belanda hadir, itu gereja juga tidak bisa memberikan dalam tanda kutip ya pendapat, atau bisa dibilang sangat lambat menangani perkembangan kolonialisme, karena gereja pada saat itu adalah gereja negara, di mana kepala gereja adalah ratu dan ataupun raja, dan para pendeta itu berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Daerah Jajahan. Jadi mereka bakal digaji oleh negara, sehingga gereja saat itu tuh masih sangat terikat dengan company itu sendiri, dan gereja tuh belum siap untuk berdiri sendiri saat itu. Hingga pada akhirnya di tahun 1947 itu gereja baru memutuskan untuk berdiri secara independen. Wah, ternyata peran gereja saat itu juga membuktikan ya bahwa kedatangan kolonialis membawa dampak yang positif, terkhususnya kehadiran gereja di NTT. Aku setuju banget, bahkan mereka datang dan menyebarkan Injil di NTT nih. Nah, Al, dari 4 poin yang udah kita bahas nih, mulai dari bentuk kolonialisme sampai peran gereja saat kolonialisme terjadi di NTT, pasti banyak banget nih pengetahuan baru yang Alda dapat dari pembahasan kita tadi. Boleh dong sekali lagi nih dibagi sama teman-teman yang lagi ngedengerin nih. Nah, kalau pengetahuan baru yang aku dapetin itu berkaitan dengan dampak positif dan bentuk kolonialisme. Yang dimana yang pertama yaitu ada dari motif-motif selimut. Nah, motif selimut saat itu di suku Sabu dan Rote dipengaruhi oleh Fatola India, yang dimana karena dulu saat masa VOC ada politik punishment and reward. Nah, selanjutnya yang aku dapet nih dari istilah otak Rote itu, yang dimana istilah otak Rote itu muncul karena adanya sekolah pribumi pertama di Nusantara, yaitu sekolah otonom. Nah, karena sekolah muncul untuk pertama kali di Rote, sehingga orang-orang Rote dalam sejarah menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan akhirnya dikenal adanya istilah otak Rote. Nah, kalau itu dari sisi aku nih. Kalau dari Nanda sendiri, pasti ada dong hal baru yang didapatkan. Tentu saja ada dong, Al. Hal baru yang aku dapetin ini berkaitan dengan dampak positif yang tadi udah Alda sampaikan. Yang pertama mengenai tata kota. Wah, ternyata tata kota kita itu benar-benar dipengaruhi oleh tata kota Belanda saat itu. Yang kedua, kosakata. Kita juga tahu bahwa kosakata orang Kupang itu dipengaruhi juga oleh bahasa Eropa. Dan yang ketiga yaitu ada nama-nama warga atau kita kenal dengan istilah marga. Dan yang terakhir nih, minuman yang sangat terkenal di NTT yaitu Sopi. Wah, ternyata banyak banget ya hal baru yang kita dapatkan dari pembahasan kali ini.
Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa mendapatkan wawasan baru mengenai kolonialisme di NTT. Nah, nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung pembicaraan kita kali ini. Sebelum menutup, ada satu pertanyaan nih yang aku mau ajuin. Menurut Alda nih, dari berbagai sejarah yang udah kita bahas tadi, gimana jadinya kalau Belanda tuh tidak pernah menduduki NTT nih? Jadi, kalau Belanda nggak pernah menduduki Tanah Timur atau NTT, maka mungkin kita tidak akan mengenal Shopee atau bahkan Shopee sendiri tidak ada di NTT. Dan kosakata yang kita gunakan pun pasti tidak akan seberagam sekarang ini. Begitu pula dengan model tata kota yang unik. Jika Belanda tidak menduduki Tanah Timur atau NTT, maka di NTT tidak memiliki tata kota yang seunik sekarang dengan ciri khasnya. Nah, setelah pembahasan yang cukup panjang ini, aku mau nanya juga nih ke Nanda, sebagai seorang Kristiani, bagaimana Nanda melihat penyertaan dan kedaulatan Tuhan dalam menuntun sejarah kolonialisme di NTT? Nah, dari sejarah yang udah kita bahas nih, kita bisa lihat ya bahwa Tuhan itu menyertai dan berdaulat atas segala perjalanan yang terjadi di NTT nih. Jadi kita juga harus bisa menerapkan sebuah pandangan bahwa kita tidak boleh menilai penjajahan itu dari sisi negatifnya saja. Karena dari penjajahan itu kita bisa juga nih menerima dampak positif yang bahkan kita gunakan nih sampai sekarang. Nah, jadi gitu ya teman-teman informasi yang kita bisa bagikan nih saat ini. Sekian dari kami, semoga apa yang sudah disampaikan tuh benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua. Aku Nanda dan partnerku Alda, kami pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya.